Oke, kita mulai aja, Pak. Ya, boleh Pak. Silakan Pak. Ya, oke. Oh, ini Pak, informasi yang lain harusnya di sini tadi ada Pak Lukman gitu dari Ketua STT Migas, cuman beliau berhalangan hadir karena sedang ada rapat yayasan jam 9 tadi Pak. Jadi sampai Oh, ya, dengan Pak. sekarang masih belum selesai. Jadi salam untuk Pak Abdul Zain dan Pak Turahyo juga, salam untuk beliau. Tadi beliau menginformasikan ke saya. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama Pak. Mohon maaf sebelumnya. Ya, monggo, silakan Ya. Pak Abdul Zain. Oke. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kita sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita adakan seminar online, Pak ya. Oke, dalam rangka kerjasama STT Migas dan Sitek Bontang. Alhamdulillah ini adalah balasan dari tahun lalu yang sempat Pak Risa dengan Bu Miftah, Pak ya. Bu Ain, Pak. Bu Ain, Bu oh ya Ain, ya. maaf, Bu Ain yang sempat hadir ke Bontang, alhamdulillah. Sebenarnya kita tunggu-tunggu ini Pak, waktunya kapan ke Balikpapan. Hanya Iya, karena Pak. pandemi ya kita ditugaskan hanya untuk online saja. Benar, Pak. Tapi tidak, mudah-mudahan tidak menutup, tidak membatasi kita ya untuk pelaksanaan kerjasama antara STT Bontang dan STT Migas ya. Ya, Pak. Oke, saya langsung aja untuk materi kita. Jadi pada pagi hari ini yang akan saya bawakan adalah teknologi wireless. Sebenarnya tadi ada materi berhubungan dengan optimasi WiFi, cuma saya lihat materinya terlalu banyak, jadi saya batasi hanya teknologi wirelessnya saja. Siap, Oke. Pak. Ya. Nah, mungkin sebelum saya mulai perlu sedikit tentang definisi ya berhubungan dengan wireless itu sendiri ya. Kalau teknologi itu sendiri kan kita sudah paham karena kita adalah background-nya adalah teknik ya. Teknologi adalah sebuah rekayasa ya, rekayasa. Sedangkan wireless itu sendiri adalah ya kalau kita umumnya gunakan ya adalah suatu perangkat-perangkat yang menghubungkan ya dua perangkat yang tidak menggunakan media kabel ya. Jadi tanpa kabel kita bisa berhubungan satu dengan yang lain ya kayak gitu. Jadi wireless ini bisa dikatakan adalah sebuah saluran atau channel dalam dunia telekomunikasi yang tidak menggunakan media kabel ya, media fisik ya, media fisik atau media kabel kayak gitu. Nah, sebenarnya teknologi wireless ini dulunya kurang diminati ya, kurang diminati dibandingkan dengan media kabel. Ya mungkin kita sudah tahu bahwa era abad ke-19 ya 18-19 dan sebelumnya itu teknologi-teknologi itu banyak diramaikan dengan menggunakan teknologi yang menggunakan kabel ya. Belum kepikiran menggunakan tanpa kabel karena memang tanpa kabel ini banyak sekali halangannya ya. Jadi kalau kita baca bahwa teknologi yang menggunakan tanpa kabel itu potensi untuk memiliki noise ya lebih besar dibandingkan menggunakan kabel
ya. Jadi jelas sekali bahwa kualitas suaranya sebenarnya jauh lebih baik menggunakan kabel tetap dibandingkan dengan menggunakan wireless. Tapi kenapa teknologi wireless ini di era abad ke-20 masuk ke era abad 21 sudah mulai berubah ya. Kebanyakan ya produksi dari teknologi yang berhubungan dengan telekomunikasi itu arahnya semuanya ke wireless atau tambah kabel. Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan teknologi wireless, di sini ada beberapa teknologi-teknologi yang biasa kita gunakan ya untuk mengakses internet. Ada yang disebut dengan infrared, ya, ada yang menggunakan Bluetooth, ya, kemudian radio frekuensi, kemudian wireless personal area network yang biasanya dikenal dengan penggunaan GSM atau CDMA, ya, dan terakhir adalah wireless LAN, ya. Ya, jadi arahnya di era abad 21 arahnya semuanya mengarah ke teknologi-teknologi yang menggunakan perangkat tanpa kabel, ya, wireless, ya, ya. Ya mungkin ini jadi pertanyaan. Nanti kita bahas, kita lihat dulu revolusinya, ada perkembangan teknologi wireless dari 1G sampai 4G dan terakhir di era tahun 2020 ini ada sudah mulai masuk 5G, ya, 5G. Jadi kalau kita lihat generasi pertama ya 1G itu perkembangan teknologi nirkabelnya itu diawali dengan teknologi yang menggunakan sistem analog kecepatan rendah, ya. Mungkin saya sendiri masih ingat ya tahun 80-an itu banyak perangkat-perangkat yang hanya menggunakan sistem analog, ya. Sistem analog itu buktinya dengan hanya menggunakan perangkat telepon tapi hanya menggunakan suara, ya. Kecepatannya kecepatan rendah, ya. Jadi suara sebagai objek utamanya. Ya, sebagai objek utamanya. Ya, generasi pertama, ya. Kalau mungkin pernah lihat bahwa itu sebenarnya menggunakan teknologi AMPS, ya, Advanced Mobile Phone System, ya, di mana yang besar, ya, biasanya ukuran besar, ya, di bawah-bawah, ya, tapi memang harganya waktu itu mahal, ya, mahal sekali, tetapi kemampuannya hanya sampai media suara, ya, objek suara aja, ya. Kecepatan maksimalnya hanya sampai 2,4 kbps, ya. Oke. Nanti kita perlihatkan ya perangkat-perangkat yang menggunakan generasi ini, ya. Oke, kemudian lanjut di generasi yang kedua. Di generasi yang kedua ini sudah mulai masuk ke standar yang berformat digital, ya. Sudah mulai beralih yang tadinya menggunakan teknologi analog ke teknologi digital, ya kan? Nah, teknologi digital ditandai dengan apa? Ditandai dengan kita bisa sudah mulai menggunakan perangkat yang bukan hanya menggunakan suara, tetapi bisa juga sudah mulai menggunakan teks, ya. Jadi medianya bisa menggunakan teks untuk bercakap-cakap atau biasa kita sebut dengan chatting, ya. Nah, teknologinya sebenarnya dari teknologi GSM dan teknologi CDMA 2000 namanya, ya. Dan beberapa tahun kemudian muncullah generasi 2,5G yang lebih bagus, ya, ditandai dengan kecepatannya lebih tinggi, ya. Itu bisa sampai 150 kbps, ya. Nah, gitu. Dan sudah mulai mengirimkan data walaupun tidak terlalu besar, ya, dengan menggunakan GPRS, ya, dan EDG, ya, Edge Data Rate for GSM Evolution. Nah, ini kecepatannya sudah bisa masuk ke
64 kbps sampai 0,1 megabit per second ya. Oke. Kemudian untuk generasi yang ketiga, generasi digital dengan kecepatan yang lebih tinggi ya. Jadi perbedaan antara tiap generasi sebenarnya kelihatan dari kecepatannya, jadi peningkatan kecepatan maksimal internetnya. Ya. Nah, di sini kalau kita masuk di 3G ya, di 3G ini kecepatannya sudah lumayan tinggi ya. Dia sudah bisa mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi ya. Sudah mulai banyak perangkat-perangkat yang kita gunakan ya. Kita mengenal ada dulu fasilitas menggunakan MMS ya. Jadi ini ya, ada SMS tadi yang di 2G dan 3G itu ditandai dengan teknologi MMS-nya ya. Sudah. Jadi kecepatan maksimal sudah mencapai 2 megabit per second ya. Jadi sudah mulai meningkat ya dibandingkan generasi sebelumnya ya. Ya, kemudian generasi yang keempat ya 4G ya. 4G kemudian generasi ini ya adalah biasa disebut juga adalah generasi 3G and beyond ya. Ditandai dengan adanya perangkat yang disebut dengan high speed download packet access ya, SDPA. Kita bisa mengakses internet ya dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Ya, bisa mencapai 100 megabit per second sampai 1 gigabit per second ya. Nah, ini. Jadi kita sudah bisa mengirimkan data, mengirim video call dengan mudah ya. Kemudian mengirimkan data yang cukup besar ya dengan kecepatan yang sangat besar juga. Jadi teknologinya memungkinkan ya untuk bisa mengirimkan data dan dengan kapasitas yang sangat besar ya. Nah, walaupun sekarang 4G ini sudah beralih ya. Jadi tahun 2020 ini sudah mulai di-launching teknologi yang 5G ya. Yang 5G ya. Nah, 5G ini ditandai dengan kecepatan kecepatan internetnya jauh lebih besar dari 4G ya, sampai 35 kali ya. Oke. Nah, bisa mencapai 35,46 Gbps ya. Nah, sebenarnya teknologi 5G ini dipersiapkan ya untuk untuk perangkat-perangkat yang berhubungan dengan Internet of Things atau berhubungan dengan smart home ya. Ya. Oke, gitu. Ya. Smart home atau smart city ya. Dan ini sudah mulai dikembangkan ya, sudah mulai dikembangkan di beberapa kota ya, smart city ya. Di mana semua perangkat itu terhubung dengan internet ya. Jadi kita mau pesan apa aja udah dengan mudah kita akses gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambarannya, perbedaan antara mulai dari generasi pertama sampai generasi keempat dan seterusnya kelihatan sekali ya teknologi yang digunakan, kemudian kemampuan dan kecepatan yang sangat tinggi ya, dan itu tiap generasi kelihatan perubahannya ya. Ya. Jadi teknologi yang digunakan mulai dari AMPS tadi analog, kemudian masuk ke digital ya, GSM, GPRS, kemudian teknologi EC, SPA, kemudian sekarang sudah masuk di WiMAX dan LTE ya, di 5G. Nah, kalau kita lihat perangkat-perangkat yang digunakan ya, ya ini. Jadi dulunya perangkat AMPS ya, kalau kita bisa lihat di sebelah kiri atas ini adalah teknologi yang masih menggunakan AMPS
ukurannya besar, tetapi kemampuannya hanya menggunakan suara ya. Dan sudah mulai bergeser setelah beralih ke teknologi digital ya. Ya, yaitu di generasi yang kedua, generasi ketiga, dan seterusnya ya. Sekarang sudah mulai bisa akses data dan kirim data dengan video call dan seterusnya ya, dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, semua perangkat-perangkat yang ada yang kita lihat di sini sebenarnya itu tidak akan pernah bisa ada jika bahan dasarnya ya, bahan dasarnya adalah bahan-bahan semikonduktor ya. Itu ditemukan ya, penemuan-penemuan yang berhubungan dengan bahan-bahan semikonduktor itulah yang menyebabkan ya perangkat-perangkat yang tadinya hanya terbatas analog berubah menjadi digital, kemudian berubah dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Itu semuanya dikarenakan memang dasarnya adalah penemuan-penemuan yang sangat masif ya terhadap teknologi yang berhubungan dengan semikonduktor. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan menggunakan wireless dan tanpa kabel, walaupun sebenarnya wireless itu punya banyak keterbatasan, namun di akhir-akhir abad 20, abad 21, para ahli sudah mulai menemukan ya bahwa kelemahan atau keterbatasan dari wireless ini bisa dikurangi dengan cara perangkatnya ya. Tadi perangkatnya, kemudian berhubungan dengan jaringannya ya, kemudian berhubungan dengan kecepatannya ya, dan yang terakhir bahwa dengan keterbatasan itu yang sudah bisa ditanggulangi oleh para ahli, maka keunggulannya teknologi wireless bisa kita rasakan sampai sekarang bahwa ternyata wireless ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan menggunakan kabel ya. Salah satu yang biasa yang terasa ya, yaitu adalah berhubungan dengan biaya pemeliharaannya. Jadi biaya pemeliharaannya murah. Kalau kita lihat murahnya itu di mana? Ya, murahnya adalah bahwa pada saat sebuah operator seluler ya mau mensosialisasikan ya ke pelanggan yang di satu kota, supaya dalam satu kota itu bisa menikmati layanan dari operator selulernya itu, maka setiap operator seluler itu akan membangun beberapa BTS ya. Kemudian membangun perangkatnya. Semua pembangunannya itu jauh lebih murah karena tidak perlu dia hanya membangun satu perangkat BTS dan bisa dinikmati oleh ratusan sampai ribuan pelanggan gitu. Nah, gitu ya. Dibandingkan kalau menggunakan kabel ya pembangunannya itu kesulitannya adalah karena memang kalau menggunakan kabel kita butuh investasi yang sangat besar ya, apalagi kalau misalkan jaringannya itu berhubungan dengan jaringan bawah tanah ya, jaring bawah tanah. Jadi ada jaringan udara, ada jaringan bawah tanah, nah, gitu ya. Nah, kemudian yang tadi infrastrukturnya berdimensi kecil ya. Kemudian pembangunannya bisa lebih cepat ya, dengan hanya membangun tower ya, bisa melayani banyak orang langsung ya, dan mudah dikembangkan ya, mudah dikembangkan. Kalau kita lihat dari arsitektur wireless LAN itu sendiri ya, menurut standar IEEE ya untuk wireless LAN ya, ada dua model konfigurasinya, yaitu ad hoc dan infrastruktur ya. Ya. Nah, jaringan ad hoc
itu biasa kita gunakan ya. Jadi jaringan yang hanya bisa langsung ya, jadi langsung ya, tanpa ada server gitu ya. Sedangkan jaringan yang lain ya, ada juga yang menggunakan server ya, atau yang disebut dengan hotspot ya, gitu. Oke. Sebenarnya infrastruktur wireless LAN itu ya tidak akan pernah bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Kalaupun misalkan di antara pelanggan ya jaringannya itu tanpa kabel, sebenarnya antar kantor pusat ya itu ada jaringan kabel yang terhubung ya antara satu kantor pusat dengan kantor pusat yang lain, atau dari antar satu daerah dengan daerah yang lain, atau dari satu pulau dengan pulau yang lain. Itu semuanya tidak akan pernah bisa terhubung jika ya tidak dihubungkan dengan kabel, walaupun itu sebenarnya dengan ketentuan kabel yang digunakan menggunakan kabel yang versi yang kualitasnya baik ya, menggunakan kabel serat optik namanya ya, kayak gitu. Dan itu dimungkinkan dengan sekarang ya, kita bisa menjangkau wilayah satu dengan yang lain ya, dengan kualitas suara yang baik, dengan kualitas pengiriman transfer data dengan yang baik, itu dikarenakan memang jaringannya menggunakan jaringan serat optik ya. Yang kita tahu bahwa serat optik memiliki kelebihan ya, punya representasi daya yang bagus ya, kualitas pengiriman daya yang punya efisiensi yang baik ya, dan seterusnya. Tahan terhadap hambatan, terhadap cuaca ya, dan seterusnya ya. Ya, jadi kalau kita lihat memang membutuhkan jaringannya, membutuhkan satu dengan yang lain itu tanpa kabel ya. Semua perangkat bisa terhubung ya, baik laptop, baik HP dan seterusnya. Cuma ya itu tadi tidak akan pernah bisa ya kita menggunakannya kalau tidak ada jaringan kabel ya. Jadi tetap antar satu pulau dengan pulau yang lain atau antar daerah dengan yang lain itu lebih menjanjikan, lebih bagus kualitasnya kalau menggunakan kabel serat optik ya. Walaupun antar pelanggan itu tetap antar pelanggan kita menggunakan tanpa kabel atau wireless, tetapi semuanya bisa mendapatkan sinyal dengan kualitas baik itu dikarenakan memang antar satu BTS dengan BTS lain itu tetap menggunakan kabel ya. Ya, kalau kita lihat di sini memang kelihatan sekali bahwa semua fasilitas, semua perangkat ya itu bisa terhubung ya dengan jaringan WiFi ini ya. Nah, ini yang sangat mendukung sekali ya, bahwa kedepannya semua yang terhubung dengan internet ya itu bisa kita akses dan bisa kita gunakan ya untuk peningkatan dan kecepatan layanan yang kita gunakan ya. Ya, jadi ada beberapa sebenarnya jurnal dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan yang kalau kita lihat itu semuanya tidak lepas dari teknologi teknologi yang menggunakan Internet of Things ya. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya memang semuanya setiap perangkat handphone yang kita miliki itu semuanya terhubung oleh kantor pusat ya, terpusat.
Jadi sebenarnya 24 jam HP kita itu termonitor. HP atau perangkat-perangkat yang terhubung oleh internet itu termonitor 24 jam oleh BTS. Walaupun kita walaupun kita menghubungi teman kita ya menggunakan HP dengan jarak mungkin tidak terlalu jauh, berapa meter aja, ya, tetapi tetap HP kita ke HP pelanggan yang lain atau HP teman kita itu kalau berkomunikasi pasti ya sinyalnya itu mengarah ke BTS dulu, nanti dari BTS kembalikan ke menuju ke pelanggan yang kita tuju ya. Nah gitu, jadi semuanya terhubung oleh BTS ya. Ya, jadi kalau kita lihat ada beberapa perangkat-perangkat yang penting ya, yang bisa kita lihat di situ ya, dalam rangka menghubungkan satu dengan lain ya, maka perlu perangkat ada di situ yang disebut dengan SIM ya. Jadi setiap perangkat komunikasi, telekomunikasi kita pasti menggunakan SIM ya, subscriber identification module ya. Semua perangkat ya, termasuk HP atau misalkan biasa kami menggunakan teknologi microcontroller ya. Itu kalau misalkan ada komunikasi ya kita menggunakan memasangkan SIM-nya ya. Namun itu semua harus ada mobile equipment-nya ya, ada perangkatnya, ada mobile station-nya ya. Kemudian harus ada BTS-nya ya, base transceiver station-nya, kemudian semuanya terhubung dalam sebuah mobile service switching center ya. Ya, ada network and switching system-nya, kemudian ada public switch telepon network. Jadi jaringannya terpusat semuanya ya. Kayak gitu. Jadi ini adalah data yang saya dapatkan dari tahun 2019 bahwa memang pada dasarnya ya Indonesia itu menggunakan banyak ya penggunanya itu banyak menggunakan yang terkoneksi oleh 4G dan penggunanya ini ya kalau kita lihat dari beberapa operator yang paling banyak adalah menggunakan smartphone ya, dan beberapa operator yang lainnya ya. Dan kalau kita lihat memang yang paling banyak pengguna yang menggunakan itu adalah dalam rangka fasilitas downloadnya ya, kemudian dalam rangka menggunakan videonya ya. Nah gitu. Jadi kalau download itu yang paling banyak penggunanya adalah Telkomsel yang memiliki mungkin kualitas yang lebih baik dibandingkan yang lain ya, termasuk dengan videonya juga. Nah ini data dari Juli 2019 ya, jadi memang kalau kita lihat kecepatan pengunduhan lebih bagus ya, ini disebut dengan operator merah ya, operator merah. Sebenarnya tidak boleh menyebutkan merek nih, tapi kebetulan ini kita biasanya sebutkan dengan warna ya, di operator merah. Oke, saya kira gitu ya untuk materi kuliah saya atau materi seminar kita pada pagi hari ini. Ya, saya kembalikan ke moderator, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Abdul Zain, menarik sekali tadi, apalagi yang terakhir itu Pak, udah sebutkan aja enggak apa-apa sih Pak kayaknya. Karena mungkin saya juga pengen tahu ternyata tadi sampai Juli ya Pak ya 2019 ya. Itu Ya, kan Pak. dalam tanda kutip mungkin masih belum pandemi. Kalau sekarang mungkin udah banyak yang bersaing nih. Nah, itu data yang sekarang Ya. mungkin lebih oke lagi nih, lebih menarik, apakah si merah masih menang atau tidak gitu. Oke, terima kasih Pak Abdul Zain. Mungkin teman-teman mahasiswa disimpan dulu pertanyaannya, kita lanjut ke pemateri kedua atau yang terakhir. Ini tadi kita udah menjelaskan tentang penjelasan dari Pak Abdul Zain tentang teknologi wireless. Nah, kalau sekarang dari Pak Turahyo, ini saya share sedikit ya tentang profil beliau. Kita lebih kepada nanti inverter satu fasa nih. Nah, ini yang di
banget nih yang listriknya nih ya di sini nanti mungkin dibahas oleh Pak Turahyo. Oke, profil nama Pak Turahyo STM Eng, lahir di Surakarta 17 Maret 1976 ya. Beliau riwayat pendidikannya itu S1 Teknik Elektro UMS, S2 Teknik Elektro UGM. Nah, beliau sebelum menjadi dosen di Prodi Teknik Elektro Stitek Bontang, beliau pernah menjadi staf ya Pak ya, staf elektrik dan AC PT dan Liris Korjo Jawa Tengah 2003 sampai 2006, lalu staf elektrik PT AS Sidoarjo Karanganyar Jawa Tengah 2006 sampai 2011, dan 2011 sampai sekarang adalah dosen di Prodi Teknik Elektro Stitek Bontang. Nah, kompetensi beliau itu di Power Electrical, Renewable Energy, Embedded System. Berikut proyek-proyek yang pernah beliau beliau pernah kerjakan. Ya, oke, mungkin langsung saja ya kita dengarkan materi dari Pak Turahyo. Monggo Pak Turahyo dipersilahkan untuk dicoba di share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Riza. Oh ya, udah Pak, udah. Siap, sudah Pak. Monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini saya mendapat kesempatan untuk bisa bercerita pada teman-teman semua bagaimana untuk membuat sebuah inverter yang sangat ataupun sangat jadi sistem yang wajib ada dalam sistem renewable energy. Mohon maaf, suara saya bisa diterima, Pak? Bisa didengar dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa. Siap, bisa, Pak. Alhamdulillah jelas. Saya mendengarnya kok agak putus-putus gitu. Oh, iya, Pak. Sudah, Pak. Lancar, Pak. Mohon maaf, ini saya langsung aja, karena waktunya sudah lumayan agak siang. Jadi dalam cerita saya pada siang hari ini ada 4 hal yang harus saya ceritakan. Yang pertama adalah bagaimana apa yang dinamakan sebagai inverter satu fase, dan yang kedua adalah direct digital desynthesis atau biasa disebut dengan DDS. Nah, ini sangat terkait dengan sebenarnya di teknik telekomunikasi sebenarnya. Hanya saja dalam sistem di power elektrik, DDS ini bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan untuk membentuk suatu pembangkit ya, pembangkit PWM. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengimplementasikan metode dari DDS itu sendiri. Nah, ini nanti berkaitan erat dengan yang namanya di microcontroller. Ya. Jadi nanti di microcontroller bagaimana cara kita mengenerate sebuah PWM agar bisa menghasilkan sebuah gelombang yang bentuknya sinus itu seperti apa. Nah, nanti saya ingin bercerita kepada teman-teman semua. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saya mengimplementasikan sebuah inverter. Ya, bagaimana kita bisa mengimplementasikan sebuah inverter yang inverter tersebut bisa dipakai sebagai pengkonversi dari tegangan DC menuju ke tegangan AC. Dia nanti akan simpul inverter itu seperti apa. Inverter satu fase, ya inverter satu fase ini seharusnya yang nomor 1 dulu ini. Nah, oke, langsung nomor 2 ini. Baik, ya.
kita ketahui bersama, inverter itu sebenarnya adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk mengubah bentuk tegangan DC menjadi tegangan AC. Nah, caranya dengan melakukan beberapa teknik pensaklaran tertentu. Di renewable energy, ya, di renewable energy itu inverter itu sebenarnya digolongkan menjadi tiga. Yang pertama digolongkan berdasarkan bentuk gelombang keluarannya. Inverter pertama biasa disebut dengan square wave. Ya, square wave itu adalah output dari inverter tersebut, bentuk gelombangnya adalah bentuk gelombang kotak. Nah, ini sangat banyak di pasaran, harganya murah, mudah kita temui, namun yang jadi permasalahan di situ adalah efisiensinya yang sangat rendah, ya, di kisaran 60 sampai 70% aja. Sehingga kalau kita pakai menggunakan baterai aki, ya, itu akan cepat sekali menyerap daya di aki sehingga akinya cepat boros. Nah, itu di square wave. Kemudian yang kedua, inverter multi level atau biasa disebut dengan modified inverter. Nah, modified inverter itu sendiri inverternya bentuknya menyerupai dari square wave namun dalam bentuk bertingkat. Jadi kalau teman-teman semua ketemu inverter modified, itu bentuknya adalah bentuk inverter yang mempunyai gelombang square tapi bertingkat. Sehingga karena bertingkat, dia punya efisiensi yang cukup bagus, kisaran antara 70 sampai dengan 75%. Jadi kalau kita pakai, ya lumayan masih agak boros juga sih. Nah, yang ketiga adalah pure sinus wave atau biasa disebut dengan inverter sinus. Ya, sinus. Inverter sinus itu adalah inverter yang bentuk gelombangnya mirip dengan bentuk gelombangnya tegangan di PLN. Kalau tegangan PLN bentuknya adalah sinus, nah ini benar-benar sama bentuknya sinus. Ini yang menyebabkan sistem-sistem dari penyedia tegangan DC bisa dirubah menjadi AC. Nah, itu pakainya menggunakan inverter. Biasa pada teman-teman semua yang di renewable energy itu memakai inverternya adalah menggunakan pure sine wave, ya. Karena mempunyai efisiensi yang cukup besar, ya, di atas 85% biasanya, ya. Pada umumnya 85% efisiensinya. Nah, namun pure sine wave itu sendiri punya kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah harganya cukup mahal. Harganya cukup mahal kalau dibandingkan dengan menggunakan inverter modified ataupun square wave. Ya, cukup mahal. Hampir 2 sampai 3 kali lipatnya harganya dari modified. Ya, sebagai contoh aja di lapangan, ya, ini di toko-toko, ya. Kalau di Bontang, di Kalimantan mungkin tidak jauh berbeda. Ya, untuk inverter yang sekitar 500 watt bentuk square wave itu harganya sekitar 300-an. Modified hampir sekitar 500-an. Namun kalau teman-teman membeli yang pure sine wave itu bisa mencapai 1 juta sampai 1.250.000. Cukup mahal, ya. Dan di Indonesia sendiri masih sedikit sekali, ya, produsen-produsen yang menghasilkan sine wave inverter. Kebanyakan mereka dihandle oleh dari produsen-produsen Cina, kemudian ada dari Eropa, Jerman, Belanda, ada juga yang dari Amerika pakai ICA, ya. Harga-harga mereka karena dia impor, ya otomatis pasti akan sangat mahal. Baik, itu sekedar penggolongan dari inverter yang kita ketahui, ya, berdasarkan dari bentuk gelombang keluarannya. Nah, hari ini saya akan bercerita bagaimana membangun, ya, sebuah inverter sine wave, ya, sine wave. Ya.
Jadi istilahnya kita pengen dari teman-teman kalau bisa membuat ya sistem-sistem inverter bisa kita jual murah kepada masyarakat umum, karena di daerah Kalimantan itu kebanyakan adalah banyak daerah-daerah yang jauh dari pembangkit, sehingga perlu digunakan pembangkit renewable energy yang salah satu komponennya adalah menggunakan inverter. Nah, inverter itu sendiri ya pada dasarnya adalah di bagian ini ya, di bagian DC-link sampai dengan ke PWN inverter. Nah, kalau di sistem-sistem menggunakan UPS ya, UPS modelnya adalah seperti ini. Uninterrupted power supply. Jadi ada sumber dayanya bentuk AC, ada penyarahnya, kemudian ada DC-linknya, kemudian ada PWM inverternya. Nah, kalau kita di inverter ini, ya di inverter ini kita hanya berkaitan dengan DC-link dengan PWM inverter. DC-link kita berupa baterai, ya baterai. Bisa baterai menggunakan tegangan 12 volt, 24 volt, 48, 96. Atau bahkan kemarin kita ada yang custom itu sendiri, tegangannya adalah 200 volt. 200 volt. 200 volt DC. Itu yang biasa dipakai di renewable energy. Oke. Nah, dalam membangun sebuah inverter itu sendiri, kita mempunyai beberapa macam topologi inverter. Ya, sebenarnya tidak hanya dua ini ya, sebenarnya masih banyak ya. Ada push pull, ada flyback converter. Nah, yang kita bahas di sini adalah dua hal ya, hybrid inverter dengan full bridge inverter. Kenapa kita bahas yang dua ini? Nah, karena dua hal topologi inverter ini yang mempunyai kemampuan yang lebih bagus. Artinya bagus, dia mempunyai kemampuan daya, mampu menghasilkan output daya yang lebih besar kalau dibandingkan dengan flyback converter ataupun menggunakan push pull inverter. Kita pakai hybrid inverter. Nah, kelemahannya di sini adalah salah satunya tegangan yang kita pakai adalah menggunakan tegangan kembar. Ya. Kenapa dikatakan tegangan kembar? Nah, salah satunya karena output di hybrid inverter itu satu kakinya harus terhubung di antara tengah-tengah di powernya, di tegangan masukannya. Sehingga perlu yang dinamakan sebagai tegangan simetrisnya. Kalau biasanya pakai aki, akinya double. Nah, dari situlah outputnya adalah setengah dari VS, ya, setengah dari VS. Berbeda dengan kalau kita menggunakan full bridge inverter. Ya, full bridge inverter, outputnya adalah benar-benar hampir sama dengan PS itu sendiri. Namun di situ punya salah satu kelemahan kalau kita katakan di full bridge inverter. Ya, full bridge inverter harus mempunyai sistem yang namanya gate drive, gate drive, penggerak dari gate-nya sendiri. Karena apa? Dalam full bridge inverter kita punya sistem dua hal, ya dua. Yang pertama adalah high set dengan low set. Kalau kita menggunakan hybrid inverter tidak ada high set sama low setnya, dia langsung, ya karena outputnya langsung terhubung ya di kaki drain sama di kaki source-nya. Nah, sedangkan kalau di full bridge inverter dia harus pakai gate drive-nya. Anda bisa lihat di layar P-out-nya sendiri, ya, kalau di full bridge inverter di antara T1 dan T2. T1, T2 itu adalah sebagai saklarnya sebenarnya. Kemudian kalau kita menggunakan full bridge inverter, kita membutuhkan 4 buah saklar. 4 buah saklar. Nah, saklar itu sendiri bisa diambil dari komponen transistor bisa, MOSFET bisa, SCR bisa,
IGBT juga bisa. Kalau di gambar ini kita lihat menggunakan MOSFET, ya, MOSFET tipe N. Oke, kita akan lanjutkan. Bagaimana kemudian kita membangkitkan pulsa, ya, pulsa SPWM. Ya, tadi saya lupa untuk menjelaskan kalau yang namanya sine wave inverter polanya adalah menggunakan SPWM. SPWM itu sine pulse width modulation. Jadi membuat pola menggunakan PWM, tapi bentuknya adalah bentuk dari sine wave, gelombang sinus. Nah, proses dari pembangkitan pulsa SPWM itu sendiri sebenarnya ada dua. Ya, yang pertama itu ada yang dinamakan sebagai bipolar SPWM. Bipolar SPWM itu merupakan sebuah perbandingan, ya, kita menggunakan sistem indeks modulasi. Jadi ini tidak jauh berbeda dengan teknik telekomunikasi, ya. Di power elektrik juga ada yang namanya indeks modulasi. Kita membandingkan tegangan frekuensi pembawa dengan tegangan frekuensi pemodulasinya. Itu akan menghasilkan bentuk PWM seperti ini, ya, yang di atas ini. Itu kalau menggunakan PWM satu buah gelombang sine wave. Ya. Namun kalau kita menggunakan pola yang kedua, yaitu menggunakan unipolar sine wave, unipolar PWM biasa disebutnya. Ya. Unipolar PWM itu sendiri menggunakan dua buah sine wave. Ya. Jadi dua buah data sine wave yang dari dua buah data tadi berbeda sudutnya. Ya, sudutnya berbeda 180 derajat. Ini berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Rashid. Ya. Itu akan menghasilkan frekuensi output yang lebih bagus kalau dibandingkan dengan menggunakan unipolar. Kemudian salah satunya adalah masalah THD, ya, total harmonic distortion. Nah, THD menggunakan unipolar lebih baik atau lebih kecil dibandingkan dengan THD kalau menggunakan bipolar. Oke. Nah, yang gambar di bawah ini, yang di bawahnya itu, ya, ada warna biru sama warna hijau, ada warna merah. Kalau kita besarkan ya, frekuensi pembawa atau biasa disebut sebagai carrier wave, ya, itu mempunyai frekuensi yang cukup tinggi, ya, frekuensinya cukup tinggi. Kalau kita memakai sistem-sistem di inverter sine wave yang tidak bising, artinya tidak keluar suara saat terjadi pensaklaran, maka yang harus kita lakukan adalah membuat frekuensi carrier itu di atas frekuensi pendengaran manusia. Di atas pendengaran manusia. Kalau pendengaran manusia adalah dari 20 Hz sampai 20 kHz, maka minimal kita membuat frekuensi carrier-nya adalah 20 kHz, biar tidak terdengar oleh telinga manusia. Nah, di lapangan banyak sekali dari produsen-produsen itu membuat inverter itu dengan frekuensi carrier kurang dari 20 kHz, sehingga getaran di trafo itu akan terdengar sekali. Karena nanti output dari G-drive adalah bentuknya adalah sebuah trafo. Kalau kita pengen G-drive-nya outputnya tidak menggunakan trafo, bisa, tapi harus menggunakan tegangan yang lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 311 volt. Oke. Nah, dari situ kita akan bisa merancang, ya, merancang berapa frekuensi carrier-nya. Kalau frekuensi carrier-nya sudah kita tentukan, nanti kita tinggal memodifikasi di bagian software tentang yang namanya frekuensi clock-nya. Ya, frekuensi clock. Oke. Nah, dari sini kita akan lihat output, ya, output dari SPWM sendiri itu sebenarnya adalah bentuknya kotak-kotak, ya, kotak-kotak dengan perbedaan kerapatan.
perbedaan kerapatan. Karena namanya push width modulation ya, lebar pulsa ya. Karena lebar pulsa otomatis perbedaan yang terjadi pada duty cycle-nya. Sehingga kalau kita lihat ya, output dari sebuah SPWM bentuknya seperti di bawah ya, yang saya tunjuk ini ya. Yang ini adalah di bagian side low, yang di atas adalah side high. Ya. Ini bentuknya adalah ideal, ya, ideal. Nah, banyaknya dari sinyal-sinyal kotak-kotak ini tergantung dari banyaknya kita merancang dalam satu yang namanya duty cycle. Ya. Kalau kita lihat frekuensi kita adalah memakai 50 Hz, maka dalam 20 milisecond berapa sinyal yang ada dalam 20 milisecond tadi. Artinya banyaknya terjadi switching itu berapa kali. Nanti akan mempengaruhi dari software kita. Oke. Ini kayaknya masih mengawang-awang ya. Nah, baik. Saya akan coba sedikit demi sedikit untuk menjelaskan bagaimana runtutannya dari membuat sebuah inverter. Nah, cara mengenerate sebuah SPWM ya, itu sebenarnya banyak macam ya. Bisa menggunakan vektor, lookup table. Karena ini kita berbicara di bagian digital. Karena di bagian digital lebih mudah kalau dibandingkan dengan kalau kita menggunakan sistem-sistem bentuknya analog. DDS itu sendiri biasa dipakai di dalam sistem telekomunikasi. Ya, telekomunikasi. Nah, caranya DDS itu sendiri adalah sebenarnya dia membuat sebuah bentuk sinyal sinus, ya, bentuk sinyal sinusoida atau bentuk sinus yang kemudian dari sinus itu dicacah, ya, diambil sampling-samplingnya. Besaran samplingnya tergantung dari usernya mau pakai berapa. Ya. Jadi dalam satu duty cycle ada satu sinus dicacah. Nah, misalkan kita dalam satu cycle itu kita cacah menjadi 200. Satu cycle 20 milisecond terdapat 200 kali pensaklaran. Nah, pensaklaran itu tadi ya, data pensaklaran datanya adalah dalam bentuk duty cycle, lebarnya ya, lebar pulsanya. Dari lebar pulsa itu sendiri nanti berbeda-beda ya, berbeda-beda. Dengan perbedaan-perbedaan itu kita akan jadikan dalam sebuah lookup table. Ya. Lookup table itu adalah bentuk dari sebuah array ya, data-data array. Ya. Kalau kita tadi katakan 200 kali pensaklaran, maka ada 200 data yang akan kita gunakan sebagai pensaklaran. Nah, dalam membuat sebuah lookup table ya, lookup table itu sendiri ternyata beberapa sistem berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Perbedaannya tergantung dari berapa M-nya itu ya. M itu adalah berapa kali jumpingnya, atau kalau dikatakan dalam 20 milisecond, dalam 20 milisecond frekuensinya mau dibuat seperti apa. Bisa dipakai membuat 50 Hz atau menggunakan 60 Hz. Kalau di luar negeri kan pakainya 60 Hz. Nah, kalau kita pakainya menggunakan 50 Hz. 50 Hz. Nanti erat kaitannya dengan kalau kita melakukan pencacahan. Contohnya di sini ya, yang di atas sendiri itu ada lookup table-nya ada 16 data. 16 data. 16 data itu akan kita pakai ya, akan kita pakai untuk mengenerate sebuah
gelombang sinus. Sehingga kalau kita melakukan jumping, ya, jumping 1 akan menghasilkan 1 buah gelombang sinus. Namun berbeda kalau kita menggunakan M-nya itu adalah sama dengan 4. Artinya dalam 20 milisecond itu akan terjadi 4 buah gelombang. Nah, maka jumping yang akan kita lakukan adalah 4 buah jumping. Jadi 4 buah jumping akan menghasilkan 4 buah gelombang sinusoida. Nah, ini masih biasanya teman-teman masih dalam kondisi berangan-angan, jumping maksud seperti apa. Nah, ya, untuk mempermudahnya saya akan perlihatkan bagaimana kalau kita mengimplementasikan dari metode DTS itu sendiri. Ya, saya pakai microcontroller. Ya, kebetulan microcontroller yang saya pakai adalah PIC 30F4011. Nah, ini sebenarnya PIC yang sudah cukup lama ya, 16 bit. Ya. Kenapa kita pakai microcontroller menggunakan PIC? Salah satunya adalah di PIC sendiri punya fasilitas fitur. Salah satunya adalah daytime. Kemudian di situ terdapat 6 buah output PWM. 6 buah output PWM. Kalau kita pakai Arduino ada sama ya, PWM-nya juga ada. Ada banyak ya PWM. Namun di situ di Arduino tidak punya yang namanya daytime. Daytime itu seperti apa? Nanti akan kita jelaskan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita menggunakan Arduino itu sendiri, dia merupakan microcontroller 8 bit. Nah, padahal kita pengennya yang lebih baik. Ya, bisa lah pakai 16 bit atau bisalah pakai 32 bit. Ya, minimal 16 bit. Nah, sehingga kalau kita pakai yang minimal 16 bit ya setidak-tidaknya kita pakai menggunakan SP32 atau ARM Cortex ya. ARM Cortex itu bisa kita pakai. Nah, di situ dalam merancang sebuah inverter ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah di bagian gate drive-nya. Ya, gate drive itu sendiri. Nah, gate drive itu tidak sembarangan. Kebanyakan dari perancang-perancang kita yang di Indonesia itu kadang tidak memahami penggunaan gate drive, sehingga kadangkala sering dalam percobaan-percobaan itu MOSFET-nya terbakar. Itu salah satunya adalah kesalahan dalam men-setting sebuah gate drive. Nah, yang pertama saya merancang hardware-nya. Ya, hardware-nya kita mempunyai power supply yang berbeda-beda tegangannya. Ya, 5 volt kita gunakan sebagai power supply-nya untuk microcontroller-nya. Kemudian 12 volt nah, kita gunakan untuk power supply pada gate drive-nya. Kemudian 60 volt kita pakai pada bagian pensaklarannya. Nah, sebenarnya kalau 60 volt itu boleh-boleh saja, bebas ya. Artinya kenapa saya pakai 60 volt? Karena nanti berhubungan erat dengan transformator yang kita gunakan. Nah, karena kita lihat di sini output dari sebuah inverter sendiri langsung diumpankan ke dalam transformator untuk menaikkan tegangan menjadi 220. Nah, kalau kita menggunakan tegangan yang lebih tinggi lagi, ya 311, maka biasanya dari tegangan 12 volt dinaikkan dulu menjadi 311. Dari 311 itu nanti akan bisa menghasilkan tegangan 220 volt AC. Nah, dengan melakukan pensaklaran tertentu. Nah, biasanya kita menggunakan sistem-sistem full bridge ini. Oke. Saya lanjutkan. Untuk rangkaian minimum sistem kita, ya, kita menggunakan PIC 30F4011. Ya. Ini adalah DSP ya, Digital Signal Processing.
sederhana ya, gambarnya cukup sederhana, tidak susah ya ini. Anda bisa lihat gambarnya tidak susah, skemanya ya biasa-biasa saja. Nah, di sini outputnya digunakan pada LCD display 16x2 dengan output PWM 4 buah. Ya, 4 buah PWM. Kemudian untuk downloadernya ya, kita pakai menggunakan toolkit 2 ya, toolkit 2. Ini biasa yang dipakai untuk pemrograman menggunakan PIC. Tidak susah ya, gambarnya sederhana sekali. Kalau dibandingkan dengan Arduino mungkin lebih susah gambarnya kalau pakai Arduino. Nah, ini lebih simpel sekali. Kemudian di bagian gate drive-nya, ya, gate drive-nya kita punya IC yang namanya IC IR2110. Nah, ini biasa dipakai sebagai IC driver. Kemampuan dia mendrive sebuah saklar elektronik itu bisa mencapai 500 volt. Nah, di sini di gate drive sendiri punya dua sisi ya, ada sisi high sama sisi low. Ya. Sisi high itu adalah bagian yang atas, sisi low adalah bagian bawah. Nah, maksudnya apa bagian bawah? Nah, pensaklar darah menggunakan full grid inverter itu saklarnya berpasangan. Saklarnya berpasangan. Jadi bagian set atas nanti berpasangan dengan set bawahnya di bagian satunya lagi. Karena kita menggunakan 4 buah MOSFET. Kemudian chip yang di bawahnya, contohnya saja ini ya, di PWM1H itu nanti berpasangan dengan PWM1L. L itu adalah bagian low ya. Kemudian di PWM2H yang posisinya adalah low, nanti akan berpasangan dua PWM2L. Nah, ini akan bergantian. 1H dan 2H tidak boleh hidup bersamaan. Ya. Tidak boleh aktif bersamaan. Harus dipahami ya. Kemudian yang kedua, dalam mengedrive sebuah saklar menggunakan MOSFET, salah satunya harus paham yang namanya dioda frekuensi tinggi. Nah, dioda yang Anda lihat di layar itu adalah bentuk-bentuk dioda frekuensi tinggi semua, karena frekuensi pensaklarannya cukup tinggi, ya, di atas 20 kHz. Di atas 20 kHz. Kalau dioda-dioda yang biasa seperti IN4001 itu pakainya hanya frekuensi rendah, kurang dari 1 kHz. Kalau frekuensi rendah dikasih frekuensi tinggi, nanti akan mengalami kerusakan atau biasa disebut dengan short circuit, karena tidak mampu untuk frekuensi rendah dikasih frekuensi tinggi. Kemudian kalau di atas tadi kita sudah merancang bagian hardware-nya, sekarang kita akan merancang bagian software-nya. Di DSP 30F4011 itu sendiri punya yang namanya frekuensi untuk siklus instruksi, namanya FCY. Ya, FCY itu sendiri rumusnya adalah frekuensi osilator dibagi dengan programmable scale. Ya. Programmable scale dikalikan dengan 4. Ya. Ini sebenarnya adalah sudah ada dalam datasheet dari DSP 30F4011. Nah, kita mau berapa frekuensi yang akan kita hasilkan? Kalau kita memakai 20 kHz, maka di sini frekuensi osilatornya harus lebih dari 8 MHz. Taruhlah pakai 16 MHz. Nanti akan bisa menghasilkan lebih dari 20 kHz. Kemudian, yang kedua kita akan melakukan setting PWM. Setting PWM itu karena di DSP 30F4011 itu banyak fiturnya, ya, banyak sekali fiturnya. Maka yang kita pilih adalah menggunakan mode PWM team base. Team base itu adalah
sistem yang kita pakai untuk menghasilkan up-down counter. Up-down counter. Atau biasa disebut dengan center analysis PWM. Nanti hasilnya seperti apa nanti akan kita lihat. Nah, ya. Nah, PWM counter itu harus seperti ini ya, yang warna merah. PTMR itu adalah register untuk up-down counter. Nah, up-down counternya seperti itu. Kemudian di PTPR sendiri, ya, PTPR itu digunakan untuk sebagai register, ya, register dari namanya, ya, artinya register yang digunakan untuk menghasilkan duty cycle, ya, duty cycle. Nanti akan berkaitan erat dengan yang namanya PDC. Ya. PDC itu adalah output dari duty cycle maksimalnya. Ya. Nanti ada PDC 1, PDC 2, PDC 3, sama PDC 4. Nah, proses yang dilakukan oleh FCY sendiri adalah di bagian ini. Ya. Nilai duty cycle saat kondisi dia 0. Nah, saat PTMR, up-down, kemudian posisi setelah up-down terakhir adalah di 0, maka akan terjadi yang namanya interrupt. Nah, interrupt ini sendiri akan menginstruksikan bahwa PTPR mulai dari 0 lagi. Itu interruptnya. Karena kalau tidak dilakukan seperti itu, nanti tidak akan terjadi yang namanya up-down counter. Hanya sekali terjadi up-down saja, habis itu selesai. Oke, kemudian yang ketiga kita akan mengenerate scene lookup table-nya. Nah, kalau yang pertama tadi kita time base-nya, kemudian setting PWM, yang ketiga kita scene lookup table-nya. Kita dipermudah dengan software, ya, software untuk mengenerate sebuah sinusoida. Namanya DSP Work, ya. DSP IC Work, ya, DSP IC Work. Ini sudah masuk semua, ya. Sudah masuk semua, tinggal kita masukkan aja samplingnya berapa. Sampling itu digunakan untuk pencacahannya. Pencacahannya berapa, jumlahnya yang dicacah itu seperti berapa, sudutnya berapa, kemudian ketinggiannya berapa. Nah, nanti akan bisa langsung menghasilkan. Nah, di sini kita bisa melihat signal frekuensinya. Signal frekuensi itu dalam satu buah sinusoida bisa dibagi menjadi 4, 8, atau hanya satu aja, atau 16 boleh. Ya. Tapi biasanya untuk mengurangi memori di dalam microcontroller biasanya hanya maksimal 4. Ya. Jadi satu buah sinusoida dibagi 4, nah, itu terdapat scene lookup table-nya. Cukup sederhana, nah, nanti hasilnya adalah gambar seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini adalah hanya memakai 2, ya, kita akan memakai 2 buah sinyal, ya, 2 buah sinyal. Karena sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini itu sebenarnya adalah kalau posisi dari 0 sampai dengan yang di sini, di ujung sini, itu merupakan pencerminan dari bagian sini, ya, di ujung ini sampai dengan ujung. Ini hanya dicerminkan saja. Dari situ kita bisa melakukan dengan program. Saya contohkan di sini kalau kita menggunakan frekuensi outputnya 50 Hz. 50 Hz. Kita lihat di sini bentuk dari PWM 1H, PWM 1L. Kalau kita lihat ini adalah sebagai komplemennya, ya, komplemennya, kebalikannya. PWM 1H itu komplemennya adalah PWM 1L. Kemudian PWM 2H komplemennya adalah PWM 2L. Yang warnanya ungu, komplemennya adalah warnanya hijau. Nah, kalau kita sudah menghasilkan output dari sebuah PWM yang gambarnya seperti ini, otomatis langsung bisa kita pakai, digunakan untuk menghasilkan inverter pada gate drive-nya. Tapi harus diingat,
PWM1H dengan PWM1L ini pemasangannya tidak boleh berkebalikan. Nanti kalau terjadi kebalikan akan terjadi yang namanya short circuit. MOSFET Anda pasti akan meledak. Itu saya jamin, karena saya pernah melakukannya. Oke, sekarang kita lihat outputnya, ya, output dari microcontroller, ya, microcontroller masuk ke dalam MOSFET itu sendiri. Nah, melalui yang namanya gate drive. Tadi saya ceritakan di PIC 30F4011 punya daytime. Fitur daytime. Daytime itu sendiri adalah fitur yang digunakan untuk mengkondisikan antara sisi atas dan sisi bawah pada posisi 0 bersamaan. Dengan jeda waktu yang bisa kita atur. Jeda waktunya bisa kita atur. Jadi tidak boleh kalau saklar itu habis yang satunya on langsung di-off-kan. Yang satunya langsung off kan tidak boleh. On dulu, habis itu tunggu jeda beberapa saat baru di-off-kan lagi. Nah, seperti itu. Nah, sama kalau kita menggunakan dua buah genset gitu, dua buah genset itu kalau kita mau bergantian hidupnya kan tidak langsung. Yang satu dimatikan langsung satunya hidup masuk kan tidak boleh. Ya, harus ada jedanya. Sama seperti kalau kita menggunakan UPS. Nah, ini fungsinya adalah menghindari agar MOSFET sebagai saklar dayanya tidak terjadi hubung singkat antara sisi bawah dengan sisi atas karena sama-sama kondisinya on. Nah, ini salah satu fitur yang tidak ada di microcontroller yang lain. Yang ada hanya di PIC itu sendiri, ya, di SPPIC. Nah, ini bentuk-bentuknya. Ini adalah output dari gate drive-nya. Ini yang masuk ke dalam kaki gate MOSFET. Oke. Nah, setelah kita gunakan MOSFET sebagai saklarnya, ternyata setelah kita masukkan ke dalam transformator, gambarnya berbeda. Outputnya dari bentuk gelombang yang masuk ke transformator itu sendiri akan berbeda. Perbedaan di sini adalah salah satunya akan terjadi yang namanya spike. Spike itu sendiri. Ya, spike itu sendiri terjadi karena salah satunya adalah sebuah karakteristik dari induktor, ya, induktor pada lilitan di transformator. Di transformator itu kalau sudah dikasih tegangan positif, kemudian tegangan positif tadi dibalik, dilepas, ya, maka di dalam induktor itu tersendiri akan tergenerate yang namanya tegangan, tapi kondisinya adalah berbalikan. Yang tadinya positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, ini akan menyebabkan yang namanya spike. Spike ini kalau kelewat tinggi tegangannya, itu akan bisa merusakkan MOSFET. Spike itu sendiri terjadi dalam order bisa mikrosecond, bisa milisecond. Tergantung kita memakainya pada order berapa milisecond atau berapa mikrosecond. Spike itu cepat sekali. Kadang-kala teman-teman itu kalau membuat sebuah inverter, loh, tahu-tahu setelah dihidupkan MOSFET-nya kok tahu-tahu mati. Nah, salah satunya adalah karena spike-nya ini terlalu tinggi. Nah, untuk menghindarinya, maka biasanya ada yang namanya menggunakan dioda freewheel. Ya, dioda freewheel. Itu untuk meredam, ya, meredam tegangan dari spike itu sendiri. Dalam microcontroller, ya, dengan di bagian gate drive itu sendiri juga akan mengalami yang namanya delay, ya, delay. Ada delay tune on sama delay tune off. Ya. Ini gambarnya seperti itu. Kita lewati aja. Sama, ya.
di sisi microcontroller sama di sisi gate drive. Nah, yang harus kita pahami sekarang, kalau mendesain sebuah inverter bentuk gelombang output microcontroller, kalau kita lihat dalam osiloskop, ya, antara high set dengan low set. Ya. Kalau microcontroller osiloskopnya ada fasilitas A plus B-nya, ini sebenarnya hitung-hitungan di matematika, maka akan bisa menghasilkan, ya, akan menghasilkan gelombang yang seperti ini, ya, bentuknya bentuk kotak, ya, mirip kotak. Ya. Ini yang keluaran dari microcontroller. Ini sebenarnya duty cycle-nya yang berbeda. Kemudian kalau dilihat dari bentuk output-nya dari inverter, nah bentuknya sudah seperti ini. Ya. Anda bisa lihat tidak betul-betul rata, ya, bersih dari bentuk-bentuk tegangan-tegangan yang distorsinya, tidak, ya, pasti ada sedikit perbedaan. Nah, ini dikarenakan adalah bagian dari besaran switchingnya itu sendiri. Nah, switchingnya kalau semakin tinggi maka bentuknya akan semakin tipis, ya, outputnya, gambarnya akan semakin bagus. Nah, switching yang tinggi juga mempunyai banyak kelemahan. Salah satunya adalah loss, ya, loss daya. Loss dayanya juga akan semakin besar. Oke. Ini kalau kita bebani, gambarnya akan juga berubah. Dari beban 240, ada beban 300, ada beban 340. Akan kelihatannya adalah salah satunya adalah bentuk-bentuk spike-nya. Ya. Semakin tinggi bebannya, maka spike-nya akan semakin besar. Nah, ini yang Anda lihat garis ini. Ya. Garis ini adalah spike-nya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian kalau arusnya, ya tentulah berbeda. Beban 60 watt dengan beban 340, pasti arusnya akan lebih besar, ya, 340. Kalau sisi tegangannya tetap sama. Ya. Kemudian indeks modulasi, ya, indeks modulasi yang biasa dipakai, ya, adalah maksimal adalah 0,8 indeks modulasi. Ini berdasarkan penelitian dari Rashid, indeks modulasi 0,8 itu akan menghasilkan THD yang lebih rendah dibandingkan kalau menggunakan indeks modulasi lebih dari 0,8. Nah, kemarin pernah kita coba tegangan maksimalnya kalau menggunakan indeks modulasi 1 berapa? Ternyata sekitar 274,4, ya. Jadi indeks modulasinya semakin tinggi menghasilkan tegangan yang semakin besar. Ya, ini. Nah, ini indeks modulasi berbanding dengan beban. Nah, ya, kalau bebannya semakin tinggi, maka indeks modulasinya bisa akan dinaikkan. Karena apa? Beban itu mempengaruhi dari tegangan yang dikeluarkan. Oke. Nah, sekarang efisiensi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Efisiensi. Sebaik apapun sebuah inverter, efisiensi pasti yang jadi nomor satu. Ya. Model apa inverter, efisiensi adalah nomor satu. Jadi kalau Anda bisa membuat inverter itu punya efisiensi yang baik, nah, berarti Anda bagus bisa menghasilkan sebuah produk. Nah, inverter itu sendiri efisiensinya adalah dengan rumus, ya. Rumusnya adalah tegangan outputnya bentuk AC dibagi dengan daya output AC dibagi dengan daya input DC. Daya input AC dibagi dengan daya input DC. Itu adalah efisiensi dari sebuah inverter. Pada umumnya jarang sekali, ya, bisa menemui inverter dengan efisiensi di atas 98. Jarang sekali. Ya. Paling ya sekitar 97, 97 lebih dikit lah.
98 sangat-sangat jarang sekali. Ya, kecuali kalau pemakaian di lab ya. Kalau di lab itu semua fasilitasnya adalah hampir-hampir mendekati fasilitas yang ideal. Oke, saya simpulkan bahwa DDS ya, itu sebenarnya cukup mudah untuk bisa kita terapkan dalam microcontroller yang kita gunakan sebagai SPWM. Ya, selain menggunakan sistem vektor. Kemudian kalau di gambar tadi, referensi yang kita gunakan adalah 1/4 dari data yang kita pakai pada lookup table, 1/4-nya. Nah, karena menggunakan 1/4-nya, 1/4 data dari lookup table, maka di memori microcontroller sendiri yang dipakai hanya sedikit. Artinya dia bisa menghemat memori. Kemudian G-Drive menggunakan IC IR2110. Nah, ini biasa dipakai pada sistem-sistem G-Drive dengan tegangan tinggi. Kalau tegangan rendah tidak perlu pakai IR2110. Kemudian pada sistem microcontroller menggunakan PIC. Pada sistem PIC yang harus dipahami adalah bagaimana kita memilih ya interrupt priority. Ya, interrupt priority itu adalah saat terjadi gangguan di output dari sistem, maka interrupt priority-nya adalah pada level yang paling tinggi. Artinya kalau terjadi gangguan dia langsung berhenti. SPWM-nya akan berhenti mengenerate. Kalau SPWM-nya tidak berhenti mengenerate, akan menghasilkan konsleting yang dayanya akan semakin tinggi. Nah, kalau konsleting yang terjadi antara di sistem dengan di microcontroller, maka microcontroller itu biasanya akan terpengaruh dari sistem itu sendiri. Jadi konsleting dari sistem mempengaruhi microcontroller. Maka biasanya di output dari microcontroller menggunakan optocoupler. Nah, itu sebagai isolasi antara microcontroller tegangan rendah dengan di G-drive-nya yang tegangan tinggi. Biasanya seperti itu. Nah, itu salah satu proteksinya. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Riza. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Turahyo atas presentasinya ya. Tadi tentang inverter berarti Pak ya, kita bedah tentang inverter itu dalamnya seperti apa, bagaimana proses dari DC ke AC-nya itu seperti apa. Karena mungkin selama ini juga teman-teman ini cuman pakai, kita juga baru tahu ada 3 jenis. Karena memang ketika beli di online shop khususnya itu ada yang harga 500 watt itu yang lebih murah dan ada yang mahal ya. Ternyata intinya adalah di efisiensinya ya Pak ya, gitu ya. Oke. Ya. Mungkin terima kasih kepada Pak Turahyo atas pemaparan materinya tentang inverter satu fasa. Kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi diskusi. Ini sebenarnya sudah ada satu yang nanya tapi nge-direct message ke saya, Pak. Atau teman-teman yang lain kalau mau langsung bertanya silahkan. Mungkin ini saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Iqbal Sahabudin dari D3 Teknik Instrumentasi dan Elektronika Migas. Berkaitan dengan pandemi ini ke Pak Abdul Zen ya. Mungkin kita bagi dua nanti Pak ya, ada ke Pak Abdul Zen dan Pak Turahyo. Berkaitan dengan pandemi ini, teknologi wireless ini sangat berpengaruh pada Android dan laptop kita. Pertanyaan saya, apa saja kekurangan dari teknologi tersebut dan hal-hal apa saja yang akan kita lakukan ketika gangguan itu terjadi? Ya, jadi saya coba lempar di everyone ya Pak ya. Jadi bisa dilihat di chat. Jadi kaitannya pandemi dengan teknologi wireless ini kan kita sudah sering pasti akan menggunakan, apalagi WFH nih Pak, dan juga kuliah online dari rumah. Nah, pertanyaannya itu, kekurangan dari teknologi wireless itu, lalu kekurangan tersebut itu ketika terjadi gangguan, kita melakukan
apa nih Pak yang harus kita lakukan sebagai solusinya ya, seperti itu. Apa saja sih kekurangan-kekurangan dari wireless teknologi seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, lalu bagaimana cara solusinya untuk mengatasi masalah tersebut ya. Oke, mungkin seperti itu pertanyaan, monggo mungkin Pak Abdul Zain bisa dijawab. Sambil menunggu mungkin yang lain ada yang mau langsung bertanya, silahkan teman-teman mahasiswa lain yang mau bertanya langsung dipersilahkan pada Pak Turahyo ataupun Pak Abdul Zain, dipersilahkan. Gimana Pak Abdul Zain, bisa langsung dijawab? Halo, ya maaf ya. Pak, tadi mood tadi. Oh iya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Sorry, tadi mood Pak. Jadi, Oke, jadi dari mahasiswa Pak ya, Iqbal Sahabudin. Ya, jadi pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Jadi memang saya juga pilihkan materi ini karena memang penggunaannya sangat banyak lagi. Sekarang tren, penggunaannya ya lagi tren ya. Nah ya, jadi memang perlu banyak pengetahuan ya mengenai ini karena penggunaan ini kan sangat banyak ya. Nah, ya, jadi yang penting sebenarnya yang perlu kita ketahui bagaimana apa sih kekurangannya ya. Jadi pertanyaannya adalah apa saja kekurangan dari teknologi yang dilakukan hingga menyebabkan terjadinya gangguan ya. 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 Jadi yang perlu kita ketahui itu adalah bahwa kita harus mengenali terlebih dahulu ya teknologi apa yang digunakan atau teknologi apa yang kita gunakan, perangkat apa yang kita gunakan ya. Jadi mungkin di pasaran kita biasa disodorkan sama produk-produk kalau kita mau beli HP smartphone ya atau beli laptop, maka yang harus kita kenali adalah perangkatnya ini apakah sudah menggunakan teknologi 3G atau 4G atau 5G. Nah, jadi perangkat apa dulu yang kita gunakan? Nah, kalau saya dari penjelasan saya tadi jelas sekali kalau mau menggunakan mempunyai kualitas yang baik, maka perangkat 5G yang terkini yang bagusnya kita miliki. Walaupun sekarang lumayan mahal ya, masih harganya mahal ya. Nah, gitu. Jadi perangkatnya Pak, jadi harus kita ketahui terlebih dahulu. Kemudian setelah kita tahu perangkatnya, maka ada beberapa ya perangkatnya itu mungkin ada sedikit penjelasannya ya. Jadi di situ kalau misalkan kita menggunakan hotspot ya, ada beberapa tipe adapter wireless yang perlu kita perhatikan atau kita perlu ketahui. Apalagi kalau yang ada di rumah biasanya pasti menggunakan router ya, menggunakan router. Nah, atau access point ya. Nah, silakan access point. Nah, biasanya yang perlu kita pahami bahwa kita harus bisa menempatkan ya access point-nya yang bisa diakses itu dengan leluasa ya, diakses dengan leluasa oleh perangkat-perangkat yang menggunakannya. Nah, gitu. Nah, itu akan kita analisa lagi lokasinya di mana bagus ya router yang kita tempatkan itu berada di dalam rumah,
ya bagusnya sih ditempelkan di dinding atas atau di atas ada memang apa namanya tempatnya ya, sehingga bisa menyebarkan apa namanya sinyalnya dengan lebih leluasa. Nah, kayak gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang penting lagi adalah menempatkan posisi antena rotornya itu dengan benar, ya, dengan benar. Jadi kalau misalkan, apalagi kalau misalkan dalam rumah kan biasanya kan terhalang oleh beberapa penghalang ya. Nah, itu maka posisi antenanya juga menentukan, ya, gitu. Kalau baiknya juga kita bagusnya juga menggunakan ini apa namanya kita cari WiFi adapternya ya. Nah, dipastikan bahwa WiFi adapternya itu menggunakan teknologi WiFi yang terbaru ini 802.11n ya atau 802.11ac ya untuk mendapatkan kecepatan maksimalnya. Nah, gitu ya. Terus apalagi ya kira-kira? Ternyata kita bisa analisa ya lokasi atau ya apa namanya tempat-tempat yang menurut kita terhalang oleh objek ya. Nah, untuk menganalisanya biasanya kita menggunakan wireless LAN extender ya. Jadi sebenarnya fungsinya adalah untuk memperpanjang koneksi WiFi ke lokalisasi atau di titik yang berada di pojok-pojok biasanya ya, atau di dalam kamar biasanya, ya kan? Gitu. Terus apalagi ya? Mungkin bisa juga kita menggunakan aplikasi. Jadi kalau di aplikasi itu kita biasa gunakan aplikasi CloudCheck. Ya, CloudCheck itu adalah aplikasi yang bisa mengetahui akurasi dari koneksi WiFi-nya. Jadi kita tahu bahwa di posisi ini atau di tempat ini ya koneksi WiFi-nya lemah. Oh di daerah ini koneksinya bagus. Itu bisa kita tahu dari aplikasi yang saya bilang tadi bisa kita download di Google Play Store atau di Apple Play Store ya, itu aplikasi CloudCheck. Jadi aplikasi ini bisa mengecek sinyal WiFi ya lewat smartphone kita. Ya, kualitasnya gimana di posisi itu ya. Nah, kayak gitu. Mungkin itu aja dulu. Pak Risa. Ya, terima kasih Pak Abdul Zain atas jawabannya. Jadi untuk lebih kepada pemasangan hardware-nya ya Pak ya, posisi itu mempengaruhi mengenali dulu perangkatnya, teknologi perangkatnya. Apakah dia menggunakan teknologi 3G, 4G atau 5G? Oh ya, benar-benar. Ya itu karena itu juga yang menentukan nilai maksimal untuk ya kecepatan internet ya Pak ya, kecepatannya ya. Betul. Benar-benar. Setelah itu posisinya ya Pak ya. Ya betul posisinya. Kemudian kita juga bisa analisis tadi terakhir posisi-posisi apa di mana di WiFi-nya itu yang kualitas sinyalnya itu bagus atau sinyalnya yang lemah. Kita bisa analisis. Oke, Pak. Mungkin sedikit tambahan berarti nyambung ini Pak, kan ada beberapa mahasiswa kami juga pas kuliah online kemarin tuh susah sinyal lah lagi di kampung gitu loh Pak. Nah itu mungkin ada di kampung tuh rata-rata mungkin ada di kalau yang saya tahu sih Pak contohnya itu di Sulawesi bagian maksudnya mungkin ada masuk ke dalam gitu, saya nggak ngerti juga, tapi katanya agak susah memang sinyal. Nah, ini mungkin ada apa ya Pak ya, kiat-kiat khusus atau ada yang bisa dilakukan semacam kayak tadi Pak bilang ada repeater atau WiFi extender atau seperti apa itu untuk mengatasi hal ini itu Pak? Ya, oke.
Ya, menurut Jadi Bapak seperti memang baik. Oke, jadi kalau berhubungan dengan satu tempat, memang apa namanya, kita butuh informasi sih dari pihak penyedia mengenai teknologi apa yang digunakan di daerah tersebut ya, dan apa fasilitasnya sudah bisa masuk di teknologi yang mana, apakah masih 4G atau sudah 5G dan seterusnya. Cuma memang kalau di daerah saya belum tahu sih kayak gimana, yang penting sebenarnya adalah setelah kita tahu, maka posisi juga menentukan, sekali lagi, posisi juga menentukan. Tetapi untuk yang bisa kita lakukan, yang pertama tadi ya, memastikan bahwa perangkat yang kita gunakan, kemudian di sini juga ada sebenarnya kalau berhubungan dengan laptop, ya mau tidak mau kita harus punya operasi sistem yang terbaru juga ya. Di sini misalkan saya sebutkan aja sistem operasi Windows 10 yang kita gunakan, karena di situ ada optimasi pengaturan kiosnya, namanya quality of service-nya. Nah, jadi quality of service dari Windows 10 itu bisa mampu untuk bisa menambah kemampuan mencapai bandwidth maksimumnya, ya kayak gitu. Jadi kalau di daerah-daerah tertentu kita punya terbatasan mungkin karena teknologi yang digunakan, tetapi kita bisa menambah kemampuannya itu dengan cara perangkatnya kita yang diperbaiki. Ya, baik itu hardware-nya maupun software-nya tadi. Software-nya tadi misalkan tadi menggunakan Windows 10 ya, Windows terkini. Nah, kayak gitu mungkin Pak Riza. Oke, ya terima kasih Pak atas jawabannya yang dari tadi yang pertanyaan yang sudah kami lontarkan. Ya, terima kasih untuk Pak Abdul Zen. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan dari Agus Budi Wahyono, Pak. Ini salah satu mahasiswa teknik instrumentasi angkatan 2018 ke Pak Turahyo. Ingin bertanya tentang bagaimana alur prinsip kerja secara simpel inverter satu fase yang bisa mengubah tegangan DC ke AC dari awal masuk tegangan DC ke inverter lalu diproses menjadi output berupa tegangan AC. Mungkin tadi sudah dijelaskan detail, namun sepertinya masih belum paham nih Pak untuk mahasiswa. Jadi bisa minta tolong dijelaskan mungkin secara simpel lagi Pak, dari AC atau dari sumber mungkin renewable energy tadi itu dari PLTSK mungkin contohnya, ataupun dari baterai gitu dirubah menjadi AC yang bisa digunakan di listrik rumah tangga lah kalau mungkin kita sering sebutkan, yaitu seperti apa prosesnya. Karena jujur juga saya ingin bertanya seperti ini Pak, karena saya pun juga kalau inverter cuman make ya, jadi ini dari DC to AC, DC-nya berapa? 12 sampai 12 ke 220 atau 24 ke 220, berarti inputnya 24, pasti keluarnya 220. Nah, seperti itu. Nah, mungkin proses perubahannya seperti itu, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ya, itu. Baik, ya. Terima kasih. Saya share dulu ya gambarnya biar agak jelas gitu ya. Siap, Pak. Jadi, Siap. kalau tidak diberi gambar itu hanya berawang-awang gitu. Kadang-kala itu agak susah untuk memahami memang. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini sudah kelihatan. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan full wave ya, ini kalau biasa dikatakan sebagai full wave ya, full bridge inverter atau full wave inverter bolehlah silakan. Ya, artinya di situ kita menggunakan gelombang penuh. Ya, gelombang penuh. Kita menggunakan 4 buah saklar. Saklar kita yang digambar ini ada T1, T2, T3, T4. T1 dan T3 itu sebagai bagian high-setnya. Kemudian T2 dan T4 itu sebagai low side-nya, bagian bawah ya, pensaklar bagian bawah. Sekarang outputnya berada di VO ini ya, VO itu berada di titik VA sama di titik VB. Di
titik VA sama titik VB. Sekarang bagaimana proses konversinya ya, agar dari tegangan DC menjadi tegangan AC? Salah satunya adalah kita lihat secara bentuk tabel ya, bentuk tabel. Saat T1 dan T4 on, nah T1 itu yang ini, T4 ini on, maka tegangan listrik dari VS itu positifnya akan mengalir dari VA menuju ke VB lewat ke 0 lewat TA ini, T4 ini. T4 ini. Sehingga di titik VAB, lihat VAB akan terjadi tegangan plus VS sama dengan tegangan di sini. Ya. Posisinya di VA di titik A itu adalah positif, di VB adalah negatifnya. Oke, sampai di sini ya, paham dulu. Kemudian saat kondisi T3 on, kemudian T2 juga on, ini kebalikan, akan terjadi kebalikan. Yang tadinya di sini positif berubah menjadi negatif kan? Nah, negatif. Nah, kalau tadi yang pertama itu gambarnya adalah yang bagian atas ini. Bagian atas ini. Kalau saya boleh coret-coret ya, saya coret-coret ya. Dari sini ya, sampai sini. Nah, itu adalah bagian saat T1 dan T4 itu kondisinya on. Ya. T1 dan T4 itu on. Ya. Kemudian saat T2 on sama T3 on, T1 sama T4 pasti off. Nggak boleh kalau T1 on, T2 on, nggak boleh. Ini akan terjadi hubung singkat nanti, positif dan negatif, hubung singkat ya, short circuit nanti. MOSFET-nya nanti akan meledak nanti. Ya. Sehingga kita lihat posisi di VA tadi yang tadinya positif, di VB tadinya negatif, berubah. Ya, berubah. Yang T3 on, T2 on. T3 ini tegangan positif dari sini. Ya. Tegangan positif dari sini. Kalau kita pakai kan ya dari sini ya. Mengalir ke sini. Ya. Kemudian maka di VB itu yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Ya kan? Berubah jadi negatif menjadi positif. Saat berubah dari negatif positif, posisinya adalah di sini. Ya. Anda bisa lihat alurnya arus adalah dari VB tadi, yang dari titik VB, mengalir menuju ke VA. Nah, VA tadi yang positif berubah jadi negatif. Nah, kenapa berubah negatif? Karena T2-nya terhubung dengan saklar, T2-nya sebagai saklar on terhubung dengan bagian negatifnya. Sehingga terjadi yang namanya siklus positif dan negatif. Ya. Bentuknya adalah kalau kita buat bentuknya seperti ini ya, yang kotak ini, yang bagian ini ya. Nah, saat T1 sama T3 on, T1 sama T3 on, berarti kan tidak ada permasalahan karena apa? Arus tidak mengalir kemana-mana. T1 on, T3 on, tidak ada arusnya yang mengalir di VO ini, sama-sama positif kan? Begitu juga kalau T2 sama T4 on, maka arusnya tidak ada karena sama-sama 0, ya, mengalir ke 0. Nah, aliran arusnya adalah dari positif menuju negatif. Perbedaannya kalau yang bagian ini tadi ya, yang kita coret-coret warnanya merah itu adalah bagian kondisi negatif. Nah, sekarang kalau kita ganti jadi warnanya kuning ya. Nah, warnanya kuning itu adalah saat ini.
Nah, ya, arahnya adalah dari sini ke sini. Arahnya dari situ, ya. Maaf gambarnya jadi jelek ini, karena pakai tangan ini. Oke, jadi hasilnya adalah gelombang bentuknya kotak seperti ini. Nah, yang tadinya tegangan dari 0 sampai 12, kemudian rata 12, kemudian 12 kembali ke 0. Nah, ini bentuk satu kotak. Nah, kemudian dari 0 pindah menjadi negatif. Nah, menuju ke 0 lagi. Ini akan menghasilkan sebuah gelombang yang namanya sudah gelombang AC, bukan DC lagi. Karena kalau DC adalah gelombangnya rata, tidak berubah terhadap waktu. Sedangkan kalau AC, arah dan perubahannya berubah terhadap waktu. Perbedaannya di situ. Sehingga kalau kita lihat, bentuk aslinya adalah bentuknya gelombangnya kotak. Gelombangnya kotak. Besarnya tergantung dari duty cycle. Nah, duty cycle tadi, kalau dilakukan pensaklaran pada MOSFET, kemudian output DVO tadi dimasukkan ke dalam trafo, kemudian output trafo tadi ya, trafo tadi digunakan untuk sebagai penaik tegangan. Dari tegangan yang misalkan 12 dirubah menjadi tegangan 220. Nah, outputnya dari trafo adalah 220 di bagian sekunder, inputnya di primer adalah 12 volt. Di trafo sendiri, di outputnya, di sekundernya, sebenarnya gelombangnya belum murni dalam bentuk sinus. Ya. Supaya bisa jadi bentuk sinus, maka dilakukan dengan memberikan tambahan komponen berupa komponen low pass filter. Low pass filter itu akan memfilter ya, frekuensi tinggi di blok ya, atau diredam, frekuensi rendahnya yang diloloskan. Mungkin seperti itu yang bisa saya gambarkan, Pak Riza. Mungkin bisa dipahami, kalau saya bisa menerangkan lebih lanjut. Ya, baik. Terima kasih Pak Turahyo. Mungkin tadi udah bisa dipahami ya Agus Budi Wahyono. Ya, jadi ada 4 saklar yang di situ. Jadi tadi ada tabelnya ya. Saklarnya saling, kalau saya ambil kesimpulannya Pak ya, saklarnya saling bersilang kalau untuk mau mengaktifkan antara plus dan minus ya, seperti itu. Dan selain itu nanti dia 0 ataupun mungkin bisa meledak kalau nyala semua, yaitu Pak ya. Bukan mungkin, sudah pasti ya Pak ya, untuk yang nyala semua pasti akan meledak ya, seperti itu. Nah itu harus hati-hati juga di situ ya. Oke, mungkin ya itu aja Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Pak dari Agus Budi. Oke, mungkin karena sudah jam 12 ya Pak ya, masuk jam 12, sudah mau azan zuhur juga, mungkin kita sudahi untuk kuliah umum ini Pak. Terima kasih kepada Pak Abdul Zain dan juga Pak Turahyo. Ini salah satu bentuk kerjasama kita sebagai antar institusi ya Pak ya, STTEK dan juga SDD Migas untuk kuliah umum. Mungkin kedepannya kita akan lebih sering seperti ini lagi, atau mungkin bisa tim teaching di mata kuliah kami untuk penjelasan yang tadi Pak ataupun yang lainnya ya, seperti itu. Oke. Ya, makasih banyak juga Pak Riza. Ya, makasih banyak. Ini bagusnya kalau nanti mengarahnya ke kampus Merdeka ini kayaknya ya, bisa itu ini. Itu maksud saya Pak. Jadi kita tim teaching lah Pak, tukaran kuliah ataupun tukar pelajar gitulah. Jadi saring sharing lah seperti itu. Satu mata kuliah saya rasa sudah sangat cukup gitu untuk diselesaikan sama satu semester gitu kan. Tapi tetap kita awasi. Itu udah masuk Merdeka Belajar ya, kampus Merdeka itu juga lagi juga lagi dibahas di STT Migas Pak, untuk penerapannya seperti apa ya, seperti itu. Ya, mungkin nanti bisa sharing Pak. Siap Pak, nanti kita diskusikan untuk lebih lanjut. Oke, baik, sebelum saya tutup mungkin kita foto bersama dulu untuk teman-teman yang lain ya, sebagai ini Pak bukti. Teman-teman yang lain boleh diaktifkan
apa namanya videonya ya untuk foto bersama. Silahkan diaktifkan dulu foto untuk videonya, kita foto bersama. Oke, yang lain silakan. Oke, nanti mungkin saya langsung kirim ke Pak Abdul Zen ya Pak ya untuk screenshotnya. Nanti dan juga rekamannya nanti juga akan saya kirim Pak. Reni saya record. Oke, oke. Siap-siap 1, 2, 3. Oke, sebentar. Satu kali lagi Pak, bentar. Tutup dulu ini. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih kepada Pak Abdul Zen dan Pak Turahyo. Salam buat Pak Ketua, Pak. Dan juga teman-teman mahasiswa, terima kasih yang sudah hadir dan sudah bertanya. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya, dari Pak Abdul Zen dan Pak Turahyo. Ada yang ingin disampaikan? Kan Pak? Cukup Pak. Mungkin cukup Pak. Cukup, ya. Terima kasih banyak atas kesediaannya mahasiswa yang bisa hadir pada pagi sampai siang hari ini. Ya, terima kasih banyak pada semuanya, Pak Abdul Zen dan Pak Turahyo juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kepada mahasiswa. Oke, kuliah tamu online saya akan tutup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Pak, keluarga. Permisi Pak Risa. Sama-sama, semoga sehat selalu. Salam buat seluruh aktivitas akademika STITEK Pak, STITEK Bontang. Ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, untuk teman-teman mahasiswa, saya coba langsung bubarkan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Atau ada yang mau didiskusikan?